Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang presentasi saya mengenai organizing dalam manajemen risiko pembiayaan, di mana saya mengambil studi kasus PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023 11086 dari kelas manajemen teknik A. Baik, untuk latar belakang dari studi kasus ini adalah organizing merupakan salah satu fungsi utama manajemen yang berfokus pada proses mengatur, membagi, dan mengelompokkan pekerjaan, sumber daya, serta tanggung jawab agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Tujuan dari organizing adalah menciptakan koordinasi yang efektif antar bagian, memastikan setiap individu memiliki peran sesuai kompetensi, serta mengurangi risiko ketidakteraturan dan dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, dalam konteks perbankan bank syariah ini, organizing berperan penting dalam pengelolaan risiko pembiayaan. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengembangkan produk pembiayaan tabarok untuk UMKM dengan konsep akad mudarabah tanpa agunan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah sehingga penerapan organizing menjadi sangat penting untuk mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan usaha tersebut. Di sini kita ulik sedikit tentang profil dari perusahaan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah suatu bank rakyat syariah yang berlokasi di Jawa Timur, di mana perusahaan ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis syariah dengan fokus utamanya yaitu pemberdayaan sektor mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan modal usaha tabarok, yaitu pembiayaan dengan akad mudarah tanpa agunan, proses pencarian cepat, serta tanpa biaya tambahan. Tabarok dirancang untuk membantu pengusaha kecil menambah modal usahanya, mempercepat perputaran bisnis harian, sekaligus mendukung yang namanya pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, ternyata terdapat permasalahan kasus dari perusahaan tadi itu, meskipun produk tabarok ini sangat membantu bisnis UMKM, PT BPRS Sarana Prima Mandiri menghadapi sejumlah masalah yang signifikan dalam pengimplementasiannya. Permasalahan utama adalah tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, keterlambatan angsuran akibat kondisi usaha nasabah yang kurang stabil. Lalu yang kedua, kurangnya kemampuan analisis account officer atau AO dalam menilai kelayakan nasabah. Ketiga, ada yang namanya human error dari nasabah, misalnya kurang amanah dari sisi nasabah dalam menjalankan akad mudharabah. Lanjut ke faktor eksternal seperti bencana alam yang menimpa nasabah tersebut sehingga memaksa nasabah untuk menghentikan sementara usahanya. Masalah-masalah tersebutlah yang dapat berdampak pada meningkatnya risiko kredit macet sehingga perusahaan perlu strategi manajemen yang lebih sistematis guna melakukan fungsi dari organizing tersebut. Baik, implementasi dari organizing ini pertama di sini kita menggunakan prinsip 2C plus 1S, di mana itu terdiri atau merupakan sebuah 2C, yaitu customer centricity, collaboration, dan simplicity. Di mana customer centricity ini merupakan bentuk dari implementasi organizing di mana customer atau nasabah itu merupakan patokannya. Jadi kita dapat melihat atau meninjau dulu nih, mana nasabah yang merupakan tujuan dari pemberian kredit kita ini. Lanjutnya, kita mengelompokkan nasabah yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik spesifik mereka, guna meningkatkan pemahaman dan pelayanan yang tepat sesuai dengan segmen pasar. Selanjutnya, pembagian karyawan yang efisien memastikan bahwa setiap anggota memiliki peran yang jelas, di mana hal ini mendukung kolaborasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Lanjut, untuk struktur organisasinya mencakup organizing, yaitu proses organizing yang efektif membantu mengidentifikasi risiko dan merencanakan strategi untuk mengurangi dampak negatif dalam kreditan bank syariah tersebut. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasi yang lebih efisien dan meningkatkan ketahanan terhadap tantangan yang dihadapi. Strategi tambahan untuk optimalisasi organisasi dengan menerapkan
strategi tambahan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Inisiatif ini meliputi pelatihan dari karyawan, kolaborasi yang lebih baik, dan penggunaan teknologi modern untuk memperkuat struktur dari pengelolaan risiko yang ada. Nah, dampak positifnya yaitu keberhasilan UMKM melalui organizing. Melalui pendekatan organizing efektif, UMKM dapat mengoptimalkan potensi mereka. Dampak positifnya mencakup pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan efisiensi operasional, dan kemampuan untuk menghadapi risiko dengan lebih baik lagi. Nah, di sini saya membuat tiga kasus utama dalam kasus atau case saya ini. Pertama, reconditioning atau mengubah syarat pembayaran anggunan. Misalnya dari yang awalnya bayar kreditnya itu atau angsurannya itu harian menjadi mingguan. Selanjutnya ada yang namanya rescheduling, yaitu penjadwalan ulang angsuran ketika nasabah mengalami yang namanya kesulitan dalam membayar angsuran tersebut. Kemudian ada yang namanya pendampingan usaha, yaitu memberikan motivasi dan arahan kepada nasabah agar usahanya tetap berjalan dengan lancar meskipun ada faktor eksternal yang menghambat usaha tersebut. Nah, strategi inilah yang dipakai oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri agar tetap mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus membantu nasabah menyelesaikan kewajiban mereka. Kesimpulan dari presentasi ini ialah penerapan fungsi organizing pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, pembiayaan tabarok dengan mengelompokkan nasabah, membagi tugas karyawan sesuai divisi, serta mengklasifikasikan jenis usaha. Perusahaan dapat lebih efektif menilai kelayakan dan mengendalikan risiko dari perusahaan tersebut. Meskipun pembiayaan bermasalah tetap terjadi, penerapan organizing yang didukung dengan strategi reconditioning, rescheduling, dan pengawasan intensif mampu menjaga keberlanjutan dari program tersebut. Secara keseluruhan, organizing tidak hanya membantu perusahaan mengendalikan risiko, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah serta memperkuat peran BPRS dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.